Maka dengan diadakannya reuni pertemuan bersama kawan-kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa atau bersama keluarga yang sudah lama tidak berjumpa, ini adalah hal yang sangat baik sekali. Tetapi jamaah sekalian, ketahuilah itu ada batasan-batasannya. Di antara batasannya yang ingin kami ingatkan pada kesempatan yang mulia ini adalah reuni itu tidak berlaku bagi lawan jenis yang tidak punya hubungan mahram. Tidak punya hubungan mahram, tidak punya hubungan kekeluargaan, atau tidak punya hubungan yang mengharamkan mereka untuk menikah, yang disebut dengan hubungan mahram. Mengadakan acara reuni dengan kawan-kawan lama yang tidak punya hubungan mahram, itu bukan silaturahmi. Itu bukan pula satu kegiatan yang baik, tapi itu hanyalah mengulangi dosa masa lalu dan menambah dosa di masa sekarang. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika terjadi pertemuan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, apalagi di sebuah acara besar, maka ada banyak kemungkaran yang terjadi di situ. Di antaranya adalah tidak menjaga pandangan mata. Sulit menjaga pandangan mata. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, yaitu tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi mereka, dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Ini pelanggaran yang pertama. Tidak akan bisa menjaga pandangan mata. Apatah lagi kalau berjumpa dengan kawan-kawan lama yang belum menutup aurat dengan baik, atau dengan para wanita kawan lama kita yang belum menutup aurat, maka dosanya pun akan semakin besar. Baik dosa dari wanita tersebut atau dosa kita memandangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya juga terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang sangat kuat imannya dan kepada wanita-wanita suci yang sudah dijamin masuk surga untuk menjaga batasan, menjaga hijab ketika terjadi interaksi di antara mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab, yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian, bagi hati mereka. Ini orang-orang yang sangat kuat imannya, tetapi Allah masih perintahkan mereka untuk menjaga kesucian hati mereka dengan menjaga hijab di antara mereka. Begitu pula jemaah sekalian, apabila berjumpa dengan kawan-kawan lama yang lawan jenis ini, kemudian berjabat tangan, padahal tidak ada hubungan mahram, maka Rasulullah SAW telah mengingatkan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah. Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Mengapa jemaah sekalian semua ini dilarang? Karena ini semuanya adalah pintu-pintu yang menjerumuskan kepada zina, hubungan terlarang. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi kata Allah jangan mendekati zina. Artinya bukan zinanya saja yang dilarang.
hal-hal yang mendekatkan kita, menjerumuskan kita kepada zina, itu juga dilarang. Mulai dari pandangan mata, bercampur baur, bersentuhan, sampai akhirnya berdua-duaan. Ini semuanya dilarang dalam syariat. Dan ini bahkan bukan sesuatu yang kita khawatirkan lagi. Tetapi ini sudah betul-betul terjadi. Terjadinya perjumpaan, pertemuan dengan kawan-kawan lama yang berlainan jenis ini. Antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan mahram. Kemudian akhirnya mengantarkan kepada perzinaan. Kemudian juga menghancurkan rumah tangga. Karena muncul CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta yang terlarang. Cinta yang tidak diikat dengan hubungan yang halal. Bersemi kembali. Maka pada akhirnya reuni-reuni seperti ini hanya menjadi pintu setan. Hanya menjadi senjata-senjata setan untuk menghancurkan kita. Jadi ini bukan reuni yang benar. Kalau ada acara pertemuan antara kawan-kawan lama yang laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan mahram. Iya. Barangkali sebagai solusinya, kalau mau adakan pertemuan, maka buatlah hijab. Dan para suami berjumpa dengan para suami, begitu pula para istri berjumpa dengan istri-istri yang lain. Jadi itu bisa dijadikan solusi. Kalau memang mau saling berkunjung, saling berziarah, memanfaatkan momen Idul Fitri, memanfaatkan momen Ramadan dan buka bersama, maka boleh saja kita setting acaranya dengan terpisah antara laki-laki dan wanita. Sehingga kaum laki-laki berjumpa dengan kaum laki-laki saja, dan kaum wanita berjumpa dengan kaum wanita saja. Barangkali ini tidak masalah, insyaallah ta'ala sebagai solusinya. Jadi jemaah sekalian, hari raya ini kita harus waspada, banyak pintu-pintu setan yang menunggu kita. Setelah sebelumnya, setan-setan itu dibelenggu, diikat selama bulan Ramadan. Jangan sampai kita biarkan setan kembali menjerumuskan kita dalam dosa di bulan Syawal atau di hari raya Idul Fitri. Terakhir saya tutup dengan mengingatkan ucapan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid." Bukanlah hari raya itu untuk orang yang berpakaian baru, melainkan hari raya itu untuk orang yang ketaatannya bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'id liman ghufira lahudz dzunub. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang berhias dengan pakaian yang indah dan kendaraan mewah, melainkan hari raya itu untuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan apakah dosa-dosa kita selama bulan Ramadan atau di tahun-tahun sebelumnya diampuni oleh Allah atau tidak. Maka mengapa kita masih menambah dosa lagi? Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari keburukan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.